Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang penunjukan Desa Sadar Kerukunan Provinsi Jambi tahun 2020. Kesatu, menunjuk Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sebagai Desa Sadar Kerukunan Provinsi Jambi tahun 2020. Semoga kerukunan umat beragama juga tetap terpelihara dan terus berkembang dan tercipta keharmonisan di tengah-tengah kita, dan tentu juga akan mewujudkan kerukunan umat sebagai pemersatu bangsa kita. Dengan ini saya launching sebagai Desa Kerukunan tahun 2020. Dan bisa kita bersama Bapak Panggil dan langsung kepada Datuk Kades Marga Mulia. Dan selanjutnya mohon kepada Bapak Gubernur Jambi untuk menyerahkan gelar kepada Datuk Kades. Jalan Marga Mulia lah bebeton, lah enak nian buah sawit nih diangkut. In Jambi hadir di Desa Sadar Kerukunan, payo kita bahas toleransi biar terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini In Jambi spesial hadir dari Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, di mana sudah ada 4 narasumber yang hadir bersama saya. Yang paling dekat dengan saya yakni Bapak Bambang Bayu Suseno selaku Wakil Bupati Muaro Jambi. Yang kedua, tuan rumah tuan rumah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Bapak Muhammad. Lalu Bapak Hasbi Umar, Profesor Hasbi Umar selaku Ketua FKUB Provinsi Jambi, dan Bapak Mardianto selaku Kanit Sabara Polres Muaro Jambi mewakili Kapolres Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda berempat pada hari ini. Ketika bicara tentang Desa Marga Mulia yang tahun 2020 ini dinobatkan sebagai Desa Sadar Kerukunan Provinsi Jambi tahun 2020. Untuk mengulasnya, saya ingin bertanya kepada Pak Muhammad terlebih dahulu. Sebenarnya kriteria untuk adanya prestasi Desa Sadar Kerukunan dari tahun ke tahun ini adalah hal yang sangat dinanti. Dan ini penilaiannya tidak sederhana, tapi banyak faktor. Tapi mungkin bisa diulas, Pak. Sebenarnya hal penting untuk menjadi Desa Sadar Kerukunan agar bisa dicontoh oleh desa-desa lainnya di tahun-tahun mendatang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan Desa Sadar Kerukunan, sebetulnya kami tidak hanya berdasarkan instrumen yang ada, tapi kami juga melihat fakta-fakta di lapangan. Desa Sadar Kerukunan yang baru kita launching, Desa Marga Mulia ini sudah lama kita amati. Kita amati melalui para penyuluh yang ada di lapangan, para tokoh-tokoh lintas agama. Itu sudah kita mendapatkan informasi dari dulu bahwa ketika kita untuk menentukan Desa Sadar Kerukunan ini tidak mudah. Apalagi Desa Kerukunan ini akan menjadi contoh bagi desa-desa lain. Banyak instrumen yang kita gunakan. Yang pertama, kita tidak hanya menggunakan instrumen
fasilitas rumah ibadah saja. Kemudian pemeluk umat beragama. Akan tetapi yang lebih jauh yang kita lihat itu dalam hal kebersamaan dan kesetaraannya itu. Jadi di sini sepertinya kehidupan kerukunan beragama ini sangat harmonis. Dari dulu tidak ada terjadi pergesekan, dan lagi kita tadi bisa melihat desa Marga Mulia ini, dia ini perkembangannya luar biasa, banyak kemajuan yang diperoleh. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa partisipasi masyarakatnya itu luar biasa mendukung untuk perkembangan desa. Tidak akan mungkin orang bisa membangun dalam keadaan tidak rukun. Ini instrumen ini jadi ukuran, salah satu jadi ukuran. Nah, oleh sebab itu desa Marga Mulia ini, kalau kita hari ini menetapkannya sebagai desa kerukunan tidak salah, karena ini tidak sekedar kedekatan, tidak hanya untuk sekedar menyelesaikan program, tidak. Karena ini di masa-masa yang datang ini kan akan kelihatan, dan apakah benar-benar terjaga apa tidak. Tentu untuk menjaganya ini masyarakat di sini. Jadi kearifan lokal yang sudah ada itulah yang menjadi dasar bagi Desa Marga Mulia ini dalam menciptakan kerukunan beragama. Ini poin penting. Apalagi yang saya sampaikan tadi, ada tokoh-tokoh yang jadi tokoh sentral. Mudah-mudahan tokoh sentralnya ini semakin hari semakin lebih menjadi panutan. Ketika tokoh sentral tidak menjadi panutan, apalagi tokoh lintas agama, ini jadi penting. Baik. Nah, saya lihat itu yang salah satu bagian dari penting bagi kami yang perlu kami sampaikan, bahwa Desa Marga Mulia ini mudah-mudahan menjadi desa kerukunan yang kesekiannya dari yang sudah kita launching. Dari beberapa desa yang saya launching, ternyata hari ini sampai hari ini kondisinya memang dalam keadaan harmonis, nyaman, kehidupan berbangsa dan negara, tidak terjadi gontok-gontok. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Nah, menjadi tuan rumah di Kabupaten Muara Jambi, Pak BBS, ketika bicara tentang Desa Marga Mulia di Sungai Bahar, kita mengetahui sebenarnya di Kecamatan Sungai Bahar tidak hanya ini, banyak desa, dan kita melihat bahwa perkembangan Kecamatan Sungai Bahar ini luar biasa pada masa kepemimpinan Mas Nahbusyro Bambang Bayu Suseno. Terlihat dari infrastruktur yang dinyatakan Pak Kanwil tadi, pembangunan di atas kerukunan itulah yang seharusnya terjadi, dan inilah launching yang dilakukan. Sebenarnya apa target dari pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam hal ini? Bukan hanya bicara pembangunan, namun juga bicara tentang masyarakat yang harusnya damai dan rukun. Baik, terima kasih Mbak. Jadi tentu pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi selalu berperan aktif di dalam menciptakan kerukunan, baik dari, kita juga sama tahu banyak suku, banyak agama, dan tentunya dalam konteks daerah di Kecamatan Sungai Bahar dan sekitarnya maupun di Muara Jambi pada khususnya, tentu menjadi perhatian penting bahwa dorongan-dorongan dari pemerintah bekerja sama dengan FKUP dan instansi yang lain melakukan selalu koordinasi, melakukan penguatan-penguatan, karena kondisi yang saya sampaikan, banyak suku, banyak agama, tentu kita memerlukan pendekatan-pendekatan yang memang bersifat bagaimana menguatkan kerukunan, bertoleransi yang baik, karena budaya-budaya yang berbeda itu tentu juga akan menjadi sebuah hal yang menurut kita perlu jadi penguatan. Di Muara Jambi khususnya di Sungai Bahar, tentu alhamdulillah Marga Mulia ditetapkan menjadi desa sadar kerukunan. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak kriteria desa sadar kerukunan ini yang sudah ditetapkan, dan alhamdulillah Marga Mulia terpilih. Dan tentu ini menjadi sebuah motivasi bagi desa-desa yang lain. Dan saya pikir alhamdulillah sepanjang hari ini masyarakatnya juga kondusif, kemudian toleransi juga terjaga, dan kita harus selalu setiap tahun selalu meningkatkan penguatan-penguatan itu. Saya beralih ke Profesor Hasbi Umar dulu. Prof, ketika bicara tentang kerukunan,
Indonesia saat ini dilematis ketika bicara tentang politik, lalu juga perkembangan digitalisasi yang kian marak sekali tanpa bisa dihentikan secara kuat oleh pemerintah sekalipun, benar ya Pak BBS? Dan ini sebenarnya FKUB sendiri Pak, fungsinya penguat di tengah masyarakat agar bisa menjadi salah satu leading sektor bersama pemerintah untuk bisa menciptakan wilayah-wilayah sadar kerukunan yang tepat sasaran, baik, dan inilah harapan dari kita semua. Silahkan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada kita semua. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kami sebagai FKUB sesuai dengan isyarat undang-undang yang perlu dijaga itu ada 3 hal. Pertama, menjaga kerukunan internal agama. Internal agama. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kanwil, disinggung juga oleh Pak Wabub, bahwa penting menjaga internal agama. Ya. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama. Satu negara beda agama. Ya. Kemudian perlu menjaga antar agama dengan pemerintah. Nah, di kerukunan pemeluk antar agama dengan pemerintah. Itu isyarat undang-undang. Makanya kalau kita kejar lebih jauh bagaimana menjaga, merajut kerukunan ini, kan? Makanya di dalam forum kerukunan umat beragama itu saya yakin dan percaya semua manusianya punya integritas. Karena orang beragama itu integritasnya di depan. Kalau bicara integritas itu kita bisa petakan. Orang yang berintegritas pasti dia paham agamanya, apalagi sudah masuk di dalam forum kerukunan umat beragama. Orang yang paham dengan agamanya, komitmen totalnya pertama kepada Tuhan Allah. Makanya tadi Kanwil mengatakan tidak ada agama yang menginginkan umatnya tidak bersatu. Semua agama memerintahkan agar kita menjaga, menghargai sesama manusia. Karena memang sebagai sunnatullah dan itu keyakinan bagi semua agama, kita ini diciptakan berbeda semua. Nah, itu. Karena berbeda itulah sebagai pemahaman teologi, kan? Tidak ada yang menginginkan dia sama. Nah, itu tadi. Kalau sama lain ceritanya nanti. Ya, itu kan? Kita berbeda tapi dirajut oleh teologinya, keyakinan. Karena keyakinan kita yang punya Tuhan itu, Tuhan memang secara sunnahnya menciptakan makhluk ini berbeda. Nah, keberbedaan inilah maka kita harus ke depan dengan pemahaman totalitas kepada Tuhan tadi, dia akan merefleksikan kepada manusia itu untuk mendapat mengedepankan penghargaan terhadap penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Itu dari sisi agama. Makanya kita yakin orang yang beragama itu tidak akan mungkin mengekspresikan keagamaannya itu membuat kekacauan. Pasti dia damai. Kalau adalah nanti seorang yang mengedepankan keagamaannya itu tapi menimbulkan kekacauan, yakinlah bahwa dia sendiri tidak paham dengan agamanya. Karena orang paham agama itu mengajak kedamaian itu. Baik, itu di sisi keagamaan teologi. Kemudian kita ini sebagai manusia, apalagi yang ditokohkan termasuk dalam forum kerukunan itu, sebagai warga negara, sebuah sistem kenegaraan. Kita punya aturan sistem, ada undang-undang secara konstitusional, ada undang-undang dasar. Inilah yang harus dipatuhi dan sudah diatur dalam sistem bernegara ini.
kita harus hidup bergandeng, ada toleransi dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak perlu aparat kepolisian turun kalau orang yang hidup beragama ini. Oke. Nanti kita akan lanjutkan ya Prof setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Injambi. Injambi kembali bersama Anda, menarik Profesor Hasbi Umar. Tapi ketika bicara tentang agama dan juga kemaslahatan umat, kita seringkali bahwa perbedaan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk bisa berpecah belah. Padahal itu yang sangat kita tidak harapkan. Sebelum ke Prof Hasbi Umar, saya ingin ke Pak Mardianto dulu deh. Untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Pak, ada nggak sih gangguan-gangguan Kamtipmas yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama agar ini bisa dinetralisir lah, setidaknya diminimalisir agar tidak mencuat lebih tajam di masyarakat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyikapi dari pertanyaan tadi, untuk secara umum Polres Muaro Jambi, untuk gangguan daripada kerukunan umat beragama itu tetap ada. Tetapi dengan kebersamaan juga, dengan musyawarah, mufakat, dengan mediasi, insya Allah semua bisa teratasi. Sampai sekarang juga termonitor belum ada riak-riak semua gitu. Contohnya kemarin itu dekat Simpang Kota Baru, Pak Wabub ya, daerah kita. Tapi memang masuk Muaro Jambi. Ada pendirian daripada salah satu tempat ibadah, namun itu tidak koordinasi sama masyarakat, namun tetap sudah kita selesaikan. Lebih khususnya, saya sangat bangga dengan Desa Marga Mulia ini, dengan segudang prestasi semua, dengan dicanangkannya sebagai ya sadar kerukunan juga, kebersamaannya itu semoga tetap terjalin. Dan juga khususnya Polsek Sungai Bahar dalam rangka menghadapi tahun baru ini, Pak Wabub, Pak Kanwil, kami dari Polres Jambi nanti akan mengadakan pospamnya di Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar nanti bersama Pak Camat, dikarenakan di kita ini kurang lebih ada 39 gereja dengan 38-nya aktif yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru di Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara. Kami akan berkoordinasi bersama-sama dengan Pak Camat, nanti pospamnya tetap ada di sini, dan itu akan di BKU kan dari Polres untuk penjagaan di Sungai Bahar ini. Nah, dengan kerukunan beragama, sadar hukum ataupun sesama umat, tetap kita akan jalankan. Sementara itu aja. Baik, terima kasih Pak Mardianto. Pak BBS, ketika bicara tentang pembangunan, tahun 2020 pandemi virus corona menyerang Indonesia, menyerang dunia, Muaro Jambi pun sangat terimbas, apalagi ekonominya yang kebanyakan perkebunan. Tapi kalau dilihat dari nilai ekonomi, malahan perkebunan kelapa sawit masih oke-oke saja. Ketika hal tersebut kita ambil konteksnya dengan desa sadar kerukunan dan pembangunan, apa yang menjadi prioritas acuan yang harus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini agar masyarakat mau membangun bersama di tengah kesulitan saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi memang dari proses pembangunan terimbas juga dengan wabah COVID-19. Tentu sesuai dengan rencana strategis daerah, kemudian pembangunan yang memang prioritas tetap kita laksanakan. Berkaitan dengan bagaimana konteks masyarakat kita di daerah ini bersama-sama Pemda melakukan dorongan kemampuan untuk bersama-sama untuk mengawasin pembangunan, kemudian akses-akses yang sudah kita buat, tentu ini menjadi sebuah yang sudah selama ini terjadi. Memang banyak sekali masukan-masukan dan tentunya ini berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat kita mendukung semua proses-proses pembangunan itu,
Kemudian dalam konteks juga tadi keberagaman yang sudah saya sampaikan, banyak suku, banyak agama. Tentu perbedaan itu menjadi indah jika memang kita mempunyai frame yang sama, tujuan yang sama. Artinya persoalan-persoalan yang terjadi gesekan itu alhamdulillah selama ini bisa kita minimal betul. Kemudian karena kesadaran masyarakat yang sudah tumbuh, makanya hari ini Marga Mulia jadi desa sadar kerukunan. Tentu besok-besok desa-desa lain menjadi desa sadar kerukunan kembali. Asal Pak Muhammad aja yang sering datang ke sini untuk meresmikannya. Mungkin begitu ya Pak ya. Oke Pak BBS. Oke, ketika bicara tentang rencana strategis Pak Kanwil, desa sadar kerukunan dari tahun ke tahun selalu ada untuk memotivasi agar setiap wilayah di Provinsi Jambi berlomba-lomba lah agar desa kerukunan ini ada, dan ini pun jangan hanya sekedar launching dan nama, tapi implementasi di tengah masyarakat. Sebenarnya rencana strategis ke depannya inginnya seperti apa sih dengan adanya desa sadar kerukunan ini Pak di Provinsi Jambi? Desa sadar kerukunan ini yang setiap tahun kita launching hampir di setiap kabupaten. Memang kalau kita lihat, kita kembali dulu ya. Kalau kita lihat pada umumnya desa sadar kerukunan yang sudah kami tetapkan itu memang banyak dari para pemeluk agama ini yang istilahnya datang secara bersama-sama, misalnya di daerah transmigrasi, gitu itu bersama. Berarti di sini mereka sudah merasakan hidup senasib sepenanggungan. Nah, strategi kita ke depan, saya bilang tadi, kita meluncing itu bukan sekedar meluncing. Kita ingin desa ini selamanya rukun. Ya. Jadi strategi kita tadi yang saya sampaikan, saya melakukan MOU sama Danrem karena di situ memang Tantra itu bukan ngurusi umat, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya di Danrem itu, di TNI itu ada namanya Babinsa yang selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu kita sinergikan dengan para tokoh agama, dengan penyuluh lintas agama. Ini strategi kenapa? Kita ingin mendeteksi lebih awal. Kalau seandainya ada potensi, ini lebih cepat diatasi. Karena saya yakin dan percaya untuk Babinsa ini dia lebih punya kemampuan untuk mendeteksi ini ketimbang dari penyuluh. Karena penyuluh itu pada umumnya hanya memberikan informasi yang sifatnya dalam konteks pemahaman pengamalan agama. Tapi dalam konteks ketahanan kehidupan berbangsa, apalagi negara kita ini memang dijaga oleh TNI. Ya. Ini strategi kita, kenapa kita melakukan MOU. TNI itu kan menjaga ketahanan negara Pak ya. Ya. Jadi kita MOU sama TNI Pak. Dan ini kadang-kadang tafsirkan beda. Tentara kok ngurusi umat, bukan kayak gitu maksudnya. Ilmu yang dimiliki untuk mendeteksi atau katakanlah benih-benih perpecahan itu, untuk TNI itu lebih paham, lebih gampang dia memahami, dia punya ilmu intelijennya luar biasa. Penyuluh kan hanya menonton. Tapi ketika muncul itu persoalan, kita melakukan pencegahan dan pembinaan bersama. Ya. Beda. Dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, saya bilang tadi perbedaan hal yang biasa. Yang diwaspadai itu hanya 2 kalimat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara ada 2 kalimat yang kita harus pegang. 1 pandangan umat, apa keinginan. Itu yang kita waspadain. Kalau dia pandangannya begini, oke saja lah, tidak masalah. Ya Pak Prof tidur. Yang namanya kita pandangan beda itu biasa. Ya. Tapi kalau keinginan dia untuk merusak kehidupan berbangsa, misalnya dengan pahamnya, nah ini yang kita waspadai. Keinginan ini
yang tahunya itu kita sama-sama tahu, tapi ya yakin percaya yang punya ilmu ini hanya misalnya Mbak Binsa tahu lah. Kalau orang nila ngomongnya misalnya sudah upacara tidak mau pakai bendera lagi, ada Mbak Binsa, Pak Dan Ramil, udah tahu lah itu keinginan dia Pak. Tapi kalau paham-paham yang tadi itu sila pandangan itu biasa baik, biasa soal pandangan. Misalnya perlu tidak kita upacara pakai bendera? Kalau itu pandangan. Tapi ketika itu diputuskan perlu, dia tidak jadi masalah. Ya. Itu kan konteks dia dalam memahami sesuatu Pak. Tapi ketika dia memang dia ngomong boleh tidak, tapi dia melakukan itu lain. Ya. Jadi kita mewaspadai seperti itu. Strateginya mewaspadai seperti itu. Kita menggunakan jalur agama. Itu rencana strategis di tahun mendatang. Baik, nanti akan kita lanjutkan karena setelah ini saya juga ingin tahu bagaimana komitmen dari FKUB Kabupaten Muaro Jambi dan masyarakat setempat Desa Margamulyo dalam hal ini agar kerukunan desa sudah di-launching, namun berikutnya diimplementasikan dengan baik setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda dan pada segmen ini saya ingin menyapa Ketua FKUB Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Ashrofi Asror. Bapak, saya ingin tahu Pak, ketika bicara tentang desa sadar kerukunan yang dinobatkan untuk desa sadar Desa Margamulyo, sebenarnya apa yang digaungkan, apa yang diunggulkan dari desa ini? Mungkin bisa diberikan pemaparan profil dari desa ini yang disebutkan pantas bagi Provinsi Jambi mewakili tingkat nasional, bahkan ini harus menjadi contoh bagi desa-desa lain di Provinsi Jambi Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya menanggapi yang menjadi pertanyaan daripada moderator. Komitmen FKUB Kabupaten Muaro Jambi setelah diresmikannya Desa Margamulya sebagai Desa Sadar Kerukunan, kami tentunya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sebelum ditindaklanjuti tentang usulan kami ke kantor wilayah Provinsi Jambi, dalam ini Kementerian Agama, kami beserta pengurus sudah berkali-kali datang ke Sungai Bahar ini. Dalam bahasa istilahnya itu bahasa pemerintahnya sidak, tetapi kita di sini juga silaturahim, datang ke rumah-rumah ibadah, datang bertemu dengan tokoh-tokoh agama, bahkan ketemu ibu pendeta dan juga para kiai. Semuanya sudah saya datangi dan alhamdulillah hasil daripada pertemuan saya, insya Allah memang di desa ini benar-benar tercipta kerukunan yang sangat bagus. Salah satu indikator antara rumah ibadah dengan rumah ibadah cukup dekat, bahkan sampai pemakaman pun boleh dilihat sendiri. Pemakamannya ada di pinggir jalan sana, itu di Margamulya, itu juga hanya berdampingan. Dan seluruh organisasi yang ada di Desa Margamulya ini, baik itu muslim maupun non muslim, bahkan yang menjadi ketua BPD pun non muslim di desa ini, itulah sebagai indikator bahwa Desa Margamulya ini patut dan layak untuk jadikan desa sadar kerukunan. Dan memang betul-betul rukun masyarakatnya di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa ini. Semoga selanjutnya kami FKUB Muaro Jambi tetap berkomitmen melaksanakan koordinasi komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan juga masyarakat, karena selama saya jadi ketua FKUB Kabupaten Muaro Jambi, insya Allah saya selalu turun ke kecamatan-kecamatan
dan sebagaimana tupoksi Ketua FKUB Kabupaten Muaro Jambi selalu mengadakan dialog, bahkan setiap kecamatan di Bahar Group ini sudah kami datangi semua, dan tetap selalu menjaga kerukunan sampai kapanpun. Insya Allah kami FKUB Muaro Jambi akan tetap komitmen menjaga kerukunan sebagaimana motto yang ada, indahnya rukun. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asyrofi. Selanjutnya di sampingnya langsung bersama Kepala Desa Margamulyo. Bapak, saya ingin juga menyapa Anda ketika bicara tadi penjelasan dari Pak Asyrofi, keberagaman di sini ada. Mungkin bisa diulas lagi Pak secara detail, keberagaman apa sih sebenarnya yang ada di Desa Margamulya? Namun walaupun ada keberagaman, tapi di sini kerukunan pun timbul, dan inilah launching ini tepat untuk Desa Margamulya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbagai ragam tentang masalah agama, ini kami jelaskan dulu bahwa proses daripada kerukunan ini memang tidak gampang, tapi awalnya adalah kita proses dengan kerukunan dalam budaya masyarakat. Kalau budaya masyarakat itu sudah mendarah daging dan sebagainya, saling mengenal dan sebagainya, itu tentunya agama akan terbawa lebih baik meskipun berbeda-beda. Tapi kita kalau sudah didasari dengan masyarakat itu adalah rukun, insya Allah kalau beda agama itu tetap bersatu. Itu proses dari awal. Bahkan kami juga komitmen untuk dengan adanya desa sebagai sadar kerukunan ini, kami akan lebih kuat, lebih istiqomah, lebih semangat untuk mempersatukan lebih panjang lagi ke depan. Jangan sampai apabila ada sedikit masalah tentunya akan menjadi polemik, namun perbedaan itu nanti bisa kerjasama dengan baik. Dan di sini selalu kita saling silaturahmi melalui kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan silaturahmi, baik di bidang keagamaan, kelembagaan desa, itu selalu kita adakan. Di samping itu untuk masyarakat ini, apa yang disampaikan daripada forum kabupaten memang benar bahwa kami Desa Margamulya di dalam kelembagaan desa ini hampir semua ada, termasuk di PKK itu juga ada non muslim. Itu kita kebersamaan untuk membangun PKK. Di pemerintahan pun di lembaga seperti BPD kami juga tahun 2019 kemarin satu periode kami sebagai ketua BPD itu salah satu dari non muslim, yaitu dari Katolik dan juga lembaga-lembaga yang lain. Itulah kami untuk kebersamaan, bersatu padu untuk membangun persatuan dan kesatuan mengenai yaitu sadar agama. Dan insya Allah ini juga dukungan daripada petunjuk pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, itu selalu menyupport pada kami. Tapi kalau kami tidak disupport dengan pemerintah, ya diberikan suatu solusi, ya tidak gampang untuk mempersatukan. Insya Allah, karena kami juga bersatu padu dengan masyarakat, dengan tokoh-tokohnya, baik Muslim dan lain sebagainya. Meskipun di sini banyak organisasi-organisasi keagamaan, kami tetap antusias, semangat untuk membangun desa ini demi rukun, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Saya ingin kembali lagi ke Prof. Hasbi Umar. Prof, ketika bicara tentang perbedaan, acap kali perbedaan itu dibuat menjadi bumbu-bumbu kecil yang akan menjadi besar. Nah, ingin himbauan kepada masyarakat, terutama di Desa Margamulyo. Ini kan perbedaan mungkin ada banyak, tapi di sini rukun, damai. Motivasi untuk kedepannya lagi seperti apa, Prof, agar ini tetap berjalan dengan baik? Baik, memang tugas kita ini mengajak, mengajak sesuai dengan pahaman keagamaan kita, kemudian juga sebagai pengamalan nilai-nilai kebangsaan. Kita ini ingin mengajak semua manusia
berbuat baik. Dengan siapapun kita hidup harus berbuat baik, harus berlaku benar. Cuman bagi orang yang beragama dan paham akan keagamaannya, ya, dia akan mengukur benarnya. Benar yang kita sampaikan harus punya standar, ada ukur kebenaran, dalam artian benar sesuai dengan kriteria benar. Jangan sampai nanti kita secara emosional menyampaikan yang benar, tapi benar yang kita katakan itu belum tentu benar kata orang lain. Makanya harus ada benar sesuai dengan kriteria benar. Secara teori benar itu kalau menurut adat, menurut kebiasaan masyarakat, setidaknya benar itu ditunjang oleh akal logis. Kata orang Jambi ini, apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan masuk akal. Masuk akal itu salah satu standar benar. Nanti kalau ada pembicaraan kita atau pembicaraan seseorang tidak masuk akal atau tidak ditunjang oleh nalar logis, nanti dia akan mengusik pikiran masyarakat. Ibarat mohon maaf Pak Kades, seorang Pak Kades yang ditokohkan, yang dituakan, misalnya kan, nah, nanti keluar dari sini mau pulang ke rumah, ketemu di jalan orang jual jagung, ada jual jagung Pak, jual jagung, sampai di rumah hari panas, maaf bercakap, buka baju, buka celana, tinggal celana pendek, makan jagung depan rumah, kan? Masyarakat lewat, Pak Kades coba makan jagung di dalam rumah. Pak Kades bisa jawab, kenapa kamu usil? Ini jagung saya beli dengan uang saya sendiri, ini rumah saya sendiri. Tapi masyarakat yang lewat depan rumahnya menegur, Pak makan jagung di dalam rumah. Itu menunjukkan, kan? Nah, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Pak Kades tadi mengusik pikiran orang. Itu mengusik namanya, kan? Mengusik, terpanggil untuk menyampaikan apa yang dilakukan Pak Kades itu sebenarnya secara moral tidak pantas. Kalau kita lihat undang-undang, apakah ada undang-undang dan pasal-pasal yang bisa menyerat kelakuan Pak Kades? Tidak diketemukan. Apalagi mau dipidanakan gara-gara makan jagung, tidak pakai baju, tidak pakai celana panjang, tidak bisa, kan? Nanti Pak Kades maju lagi sebagai pemimpin dengan persyaratan administrasi yang ketat, bertakwa kepada Allah, punya ijazah ini, punya itu, lengkap. Secara administrasi bisa diterima misal. Tapi sebenarnya bagi panitia penerimaan seleksi Kades, misal Pak, mohon maaf ini misal, sebenarnya ini bahan perlu ditolak. Walaupun Pak yang bersangkutan protes, di mana salah saya? Syarat saya lengkap, ijazah lebih tinggi dari orang, tapi sebenarnya Bapak tidak pantas jadi pemimpin. Karena dikhawatirkan nanti perbuatannya akan mengusik pikiran orang, karena dia selalu melakukan sesuatu yang tidak benar menurut adat. Oke. Nah gitu. Nah. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali ya Prof, di penghujung acara di segmen terakhir setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, terima kasih. Ini saya hanya nyampaikan benar. Nanti akan kita belum lanjutkan. Baiknya. Kita mau standar baik, biar nanti masyarakat tetap harmonis, kondusivitas masyarakat itu tetap terjaga, sehingga perlu ini yang dijaga sebenarnya, apanya yang dijaga. Oke, nanti akan kita lanjutkan ya Prof setelah jeda pariwara berikut ini. In Jambi kembali bersama Anda, walau di penghujung akhir semangatnya harus tetap terjaga ya Bapak Ibu. Oke, mulai dari Pak Mardianto. Pak, ketika bicara tentang desa sadar kerukunan, strategi pengamanan yang akan dilakukan agar ini kerukunan bukan hanya terjaga di desa Margamulyo, tapi juga di seluruh desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, apa yang menjadi fokus kerja dari Polres Muaro Jambi, Pak?
dan harapan Anda untuk Desa Sadar Kerukunan seperti apa? Baik. Di dalam kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13, tugas-tugas pokok kepolisian antara lain melindungi, mengayomi, membimbing, dan menegakkan hukum. Itu kita sudah ada standar gitu. Jadi untuk di desa-desa kita ada BKTM, Babin Kamtibmas. Untuk Muaro Jambi ini dulu kurang lebih ada 155 desa. Itu pernah dicanangkan untuk pilot project. Berarti satu desa satu BKTM. Namun untuk dari DPP Polri kita masih kekurangan. Jadi ada sekarang Babin Kamtibmas itu satu desa, satu babin 3 desa, binaan, sentuhan, dan pantauan. Strategi-strategi yang kami jalankan di dalam untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan kerukunan beragama, yaitu tetap koordinasi dengan instansi SABEK, stakeholder, tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh-tokoh pemuda, dan juga menggiatkan pos-pos kamling. Tetap berkoordinasi semua. Jadi apapun gerakan, apapun gejolak, apapun apa terdeteksi dengan dini, dan juga dengan bersama-sama kami bisa mencari solusi jalan keluar yang berdasarkan kepada azas musyawarah. Karena tidak semua permasalahan itu harus dibawa ke media hukum. Karena walaupun bagaimana itu adalah masyarakat kita juga. Selesainya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mardianto sebagai closing statement dan menyambung tadi yang baik tadi sudah diutarakan, tapi yang benar itu seperti apa, Prof. Hasbi Umar mungkin bisa disampaikan secara singkat. Baik, jadi saya hanya ingin menyampaikan satu kata kunci saja. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai masyarakat biasa, dan siapa saja, bahwa manusia turun ke bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu punya filosofi. Dunia labelnya tempat masalah, muskilat kalau dalam bahasa agama. Tempat masalah dunia ini. Kemudian dunia dilabelkan juga sebagai tempat main. Kalau makna metafornya, kalau dia tempat main, hati-hati main. Dunia juga tempat sendagurau, hati-hati bersendagurau. Dunia tempat masalah, makanya semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk di Sungai Bahar, tidak ada yang terlepas dari masalah. Semuanya masalah. Kalau ada nanti orang yang saya ini punya masalah terus, saya minta lepas dari masalah, berdoa saja pindah dari dunia, baru dia lepas masalah. Selagi di atas dunia dia tetap masalah. Di masalah ini itu memang sudah nalurinya manusia, makhluk. Makanya turunlah manusia yang dilabelkan sebagai khalifah. Khalifah itu sebagai filosofinya adalah sebagai penyelesai masalah. Jadi itu yang perlu dicamkan oleh masyarakat ini, apalagi seorang tokoh, camkan dan tanamkan di dalam diri kita dengan komitmen total kita tadi, kan? Bahwa saya ini adalah sebagai penyelesai masalah. Kalau kita sadar sebagai penyelesai masalah, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan juga berjanji, kan? Tidak akan pernah menimpakan masalah kepada manusia itu melebihi dari kemampuannya. Pasti manusia bisa menyelesaikannya. Kalau dia sadar dirinya sebagai khalifah, sebagai penyelesai masalah. Kalau dia dirinya tidak menyadari hal itu nanti dia khawatirkan yang tidak masalah bisa jadi masalah. Masalah kecil bisa jadi besar. Karena dia tidak sadar dirinya tidak sebagai khalifah. Itu camkan saja itu. Soal dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan hal yang karena kita ini hidup bermasyarakat di mana saja. Dan core-nya adalah kita berbeda, tapi perbedaan ini adalah satu keindahan, dan perintah Tuhan, perintah negara, kita rajut kebersamaan dalam perbedaan itu.
Nah, ini dalam bentar lagi akan ada pilkada serentak, kan? Rajut kerukunan, meskipun pilihan berbeda, kerukunan itu adalah suatu kekuatan, dan agama menyampaikan pesan kerukunan itulah keindahan hidup. Indah itu sebuah jati diri atau karakter diri manusia, kan? Tidak ada manusia yang tidak suka dengan keindahan. Makanya Ibu Mailani ini sebelum turun, kan, waktu bangun tidur belum nyuci muka, cari cermin dulu. Kenapa cari cermin? Karena memang kecenderungannya itu kayak keindahan. Karena keindahan itu jati diri manusia, kan? Peliharalah keindahan itu. Kalau keindahan ini terusik, maka manusia di desa ini akan galau. Oke. Nah, itu. Jadi jangan sampai semuanya terukur. Kalau ada perbuatan tidak ditunjang oleh nalar logis, nanti yang ditembaknya itu pikiran. Pikiran masyarakat galau terus. Makanya kenapa masyarakat kita galau? Karena ada perbuatan, komunikasi, tindakan rasa-rasanya tidak masuk akal gitu. Makanya terusik, tidak nyaman lah, kan gitu. Tidak nyaman. Itu berarti perbuatannya tidak benar. Lain halnya dengan tidak baik. Jangan sampai nanti saya sudah berbuat baik kepada masyarakat ini, saya sudah berbuat baik dengan tetangga, dengan sesama, tapi baik kata dia sendiri, belum tentu baik kata orang. Makanya baik itu juga harus ada standar. Dalam teori kebenaran, dalam teori ilmu, dia punya standar semua. Minimal lah kalau kita mengatakan baik itu, kan? Oleh kata orang adat, pantas secara sosial, ya. Pantas. Kalau ada hal yang tidak pantas, nanti dia akan mengusik hati. Kalau tadi benar ditunjang oleh nalar logis, kalau baik itu orientasinya dalam rasa. Orang bisa tersinggung dengan perbuatan kita. Misalnya di rumah kita ada anak yang suaranya lebih tinggi dari orang tuanya, itu anak yang tidak baik. Karena yang diusiknya itu dalam, bukan lagi pikiran. Bisa nanti orang tuanya sakit hati, kan? Makanya ini perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus baik dan juga harus benar. Tidak hanya cukup benar, tapi juga harus baik. Nah, itulah. Jadi mungkin dalam waktu yang singkat, mungkin itu yang bisa saya setidaknya ada standar minimal lah. Standar minimal. Kalau benar ditunjang oleh nalar logis, masuk akal. Kalau baik, pantaslah secara sosial, secara kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kalau ada hal itu nanti berlaku dalam masyarakat, inilah puncak ini. Cikal bakal akan terjadi ketidakharmonisan dalam masyarakat. Baik, Prof. Akan Jadi muncullah baik dan konflik-konflik itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Baik dan benar, indah biar nggak galau ya, Prof. Oke, harapan dan dukungan pemerintah Kabupaten Muara Jambi, Pak BBS, terhadap Desa Sadar Kerukunan yang kali ini di-launching di Desa Marga Mulia dan inginnya di Kabupaten Muara Jambi dalam hal kerukunan, motivasi yang harus digaungkan bersama seperti apa? Baik, Marga Mulia ini Desa Sadar Kerukunan. Tentu kerukunan ini juga bisa diartikan dalam arti yang luas. Tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu memahami arti dan hakikat dari sebuah kerukunan. Ketika kita lebih simpelkan kembali, kerukunan itu sebenarnya sebuah kesadaran individu-individu, orang per orang dengan tujuan yang sama. Ketika masyarakat di Desa Marga Mulia ini mempunyai pemikiran bahwa secara interaksi sosial, secara kemasyarakatan mempunyai frame pemikiran yang sama untuk dapat menjaga stabilitas daerah, menjaga stabilitas desa. Kesadaran ini baik dari individu-individu ini akan membuat sebuah mayoritas yang membuat keputusan bahwa kerukunan ini menjadi sebuah hal yang penting. Makanya pemerintah daerah sangat senang sekali bahwa indeks kerukunan ini juga tinggi di sini, misalnya dari sistem interaksi, minimalnya pergesekan dari suku, agama, budaya dan sebagainya, membuat kita tertarik bahwa kerukunan ini menjadi sebuah frame yang sama di setiap individu. Kami mendukung individu, bukan dalam konteks sebuah desa atau sebuah kecamatan. Mulailah dari individu untuk memastikan bahwa kerukunan itu adalah yang penting dengan menjaga kebersamaan, interaksi sosial yang baik,
saling mengingatkan, kemudian membuat budaya-budaya sehingga ketika desa sadar kerukunan ini masuk, katakanlah orang pindah dari daerah lain ke desa kita ini, ketika mereka katakanlah oknum ini membawa virus yang tidak baik terkait dengan kerukunan, karena mayoritas itu sudah punya virus, punya antibody misalnya, terkait dengan bagaimana kerukunan ini harus dijaga. Orang yang baru datang untuk memecah belah itu tidak akan bisa bergerak apapun. Nah, kekuatan itu sebenarnya dari desa, dari kelompok-kelompok kecil, dan akan menjadi kelompok yang besar sehingga tidak akan bisa dapat orang lain mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang merusak kerukunan. Mungkin itu dari kita. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Wabub. Terakhir, harapan dan pesannya untuk Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, Pak Muhammad, Pak Kanwil, silakan. Terima kasih. Di closing akhir ini, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Desa Marga Mulia sebagai desa kerukunan. Saya ngajak kita bersama, Pak Kades, semua instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, kondisi yang saat ini ada kita jaga, terus lestarikan. Semoga di masa-masa mendatang ini benar-benar menjadi motivasi bagi desa yang lain. Itu yang penting buat saya. Sekira itu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wabub, Pak BBS, Pak Muhammad selaku Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Prof. Hasbi Umar selaku Ketua FKUB Provinsi Jambi, Pak Mardianto selaku perwakilan dari Polres Muara Jambi, dan terima kasih kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Marga Mulyo. Kita yakini bahwa, saya kutip dari pernyataan Pak BBS dan narasumber lain, mulai dari diri sendiri, mari kita rajut kebersamaan dalam perbedaan. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.